dari kelompok 3 akan menjelaskan studi kasus tentang arus dan tegangan dalam rangkaian resistor menggunakan metode eliminasi Gauss. Parameter fisik yang akan dikaji adalah arus dan tegangan. Tegangan dinyatakan dalam volt. Untuk memperoleh arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian dilakukan dengan menggabungkan hambatan seri dan paralel menggunakan hukum Ohm. Contohnya rangkaian 2 loop. Kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Pada prinsipnya, hukum Kirchhoff memerlukan persamaan linear. Kasus persamaan linear dapat diselesaikan dengan beberapa metode, namun pada kasus ini kami menggunakan metode numerik karena lebih efektif dan efisien. Untuk menyelesaikan persamaan linear ini, metode numerik yang kami gunakan adalah metode eliminasi Gauss. Tujuan dari studi kasus ini adalah yang pertama, menentukan nilai arus listrik dalam rangkaian 2 loop dengan menggunakan metode analitik dan metode numerik. Yang kedua, mengetahui keakuratan solusi menarik yang diperoleh terhadap metode analitik. Arus tegangan hukum Kirchhoff. Robert Gustav Kirchhoff merupakan penemu hukum Kirchhoff, di mana Gustav Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Yang pernyataan ini kita kenal dengan hukum Kirchhoff 1. Gustav Kirchhoff juga menyatakan bahwa dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0 yang kemudian dikenal sebagai hukum Kirchhoff 2. Dari hukum Kirchhoff diperoleh beberapa persamaan linear yang menghubungkan arus dan tegangan. Karena persamaan-persamaan yang diperoleh dalam bentuk persamaan linear, maka salah satu metode numerik yang dapat digunakan untuk memperoleh solusi dengan persamaan-persamaan linear ini yaitu metode eliminasi Gauss. Hubungan arus listrik dan tegangan. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian tiap satuan waktu. Sedangkan tegangan adalah beda potensial antara dua titik rangkaian listrik yang memberi tekanan ke arus listrik untuk mengalir. Hubungan arus dan tegangan adalah sebanding. Pada hambatan tetap, bila kuat arus bertambah besar, nilai tegangan pun bertambah besar. Tetapi, bila kuat arus berkurang, maka nilai tegangan pun akan berkurang. Maka dari itu, hubungan antara arus dan tegangan adalah sebanding. Eliminasi Gauss adalah metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Eliminasi Gauss adalah suatu cara mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Caranya yaitu dengan melakukan operasi baris sehingga menjadi matriks yang eselon baris. Ini adalah salah satu cara menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya yaitu dengan mengubah persamaan linear tersebut menjadi matriks teraugmentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks eselon baris, dilakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Dalam metode eliminasi Gauss, persamaan matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B dicari penyelesaiannya. Konsepnya yaitu mengubah matriks A menjadi matriks segitiga bawah. Bab 3 metode analisis kasus arus dan tegangan dalam rangkaian resistor, yaitu rangkaian resistor dengan kami menggunakan rangkaian resistor dengan 2 loop seperti pada gambar ini. Untuk menentukan besar arus dan tegangan pada rangkaian di atas, kami menggunakan hukum Kirchhoff, yaitu hukum Kirchhoff pertama tentang arus dengan formulasi sigma I sama dengan 0. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 tentang arus dengan formulasi
sigma V sama dengan 0. Berdasarkan hukum Kirchhoff 1 diperoleh sigma I sama dengan 0. I1 tambah I2 kurang I3 sama dengan 0. Pada loop 1, berdasarkan hukum Kirchhoff 2 diperoleh sigma V sama dengan 0. Persamaan ini merupakan bagaimana jalannya arus pada suatu rangkaian, sehingga diperoleh R2 I1 tambah R3 I1 kurang P1 tambah R1 I1 tambah R4 I3 sama dengan 0. Agar lebih mempermudah, sehingga didapatkan persamaan 3.4. Pada loop kedua, berdasarkan hukum Kirchhoff 2 diperoleh R5 I2 tambah R4 I3 tambah R6 I2 kurang V2 sama dengan 0. Dari persamaan-persamaan di atas dapat diubah ke dalam bentuk matriks seperti ini, seperti pada persamaan 3.6. Pada analisis mengenai studi kasus yang kami angkat, kami telah menemukan bentuk umum matriks untuk rangkaian resistor yang kami angkat pada studi kasus kami, yaitu pada persamaan 3.6. Kemudian kami menentukan nilai dari masing-masing hambatan dalam rangkaian kami, yaitu untuk hambatan yang pertama 1 ohm, hambatan kedua 0,5 ohm, hambatan ketiga 0,5 ohm, hambatan keempat 6 ohm, hambatan kelima 2,5 ohm, dan hambatan keenam 0,5 ohm. Untuk nilai sumber tegangan yang pertama yaitu 4 volt, dan nilai untuk sumber tegangan yang kedua yaitu 2 volt. Kemudian nilai-nilai ini akan kami substitusikan pada persamaan 3.6 untuk memperoleh bentuk matriksnya pada rangkaian ini. Setelah kami memperoleh bentuk matriks pada rangkaian resistor ini, kemudian kami akan menentukan nilai arus yang mengalir pada rangkaian ini atau I1, I2, I3 dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Metode ini konsepnya itu kita mengubah matriks ini menjadi matriks segitiga bawah dan elemen diagonalnya sama dengan 1. Langkah pertama yang akan kami buat yaitu kami akan mengubah nilai dari baris kedua kolom pertama yaitu 2 menjadi 0 dengan cara mengalihkannya dengan min 2 dikali dengan nilai dari baris pertama ditambah dengan nilai dari baris kedua. Sehingga hasil yang kami peroleh untuk baris kedua yaitu 0, min 2, 8, dan 4. Langkah selanjutnya yaitu kami akan mengubah nilai dari baris kedua kolom kedua atau untuk elemen diagonalnya menjadi 1 dengan cara mengalihkannya dengan min 1/2. Sehingga hasil yang kami peroleh untuk baris kedua yaitu 0, 1, min 4, dan min 2. Langkah selanjutnya yaitu kami akan mengubah nilai dari baris ketiga, kolom kedua yaitu 3 menjadi 0 dengan cara mengalihkannya dengan min 3 dikali dengan baris kedua ditambah dengan nilai dari baris ketiga. Sehingga hasil yang kami peroleh untuk baris ketiga yaitu 0, 0, 18, dan 8. Langkah selanjutnya yaitu kami akan mengubah elemen diagonal yang ketiga yaitu pada baris ketiga kolom ketiga yaitu 18 menjadi 1 dengan cara mengalihkannya 1/18 dikali dengan kolom nilai pada baris ketiga. Hasil yang kami peroleh untuk baris ketiga yaitu 0, 0, 1, dan 4/9. Jika kita lihat pada bentuk matriks ini telah membentuk matriks segitiga bawah, di mana nilai pada matriks segitiga bawah yaitu 0 dan pada elemen diagonalnya sama dengan 1. Dengan menggunakan eliminasi Gauss, kita dapat menyelesaikannya dengan back solving atau diubah bentuk matriks ini menjadi bentuk persamaan linear dari baris ketiga. Pada baris ketiga, persamaan linearnya itu I3 sama dengan 4/9 atau I3 sama dengan 0,44 ampere. Pada baris kedua, persamaan linear yang dapat dibentuk yaitu I2 kurang 4 I3 sama dengan min 2. Kemudian kita mensubstitusikan nilai I3 yang didapat pada baris ketiga yaitu 4/9. Kemudian kita akan mendapatkan nilai I2 sama dengan min 2/9 atau sama dengan min 0,22 ampere. Pada baris yang pertama persamaan linear yang dapat dibentuk yaitu I1 tambah I2 kurang I3 sama dengan 0.
Kemudian kita mensubstitusikan nilai I2 dan I3 yang didapat pada baris ketiga dan baris kedua. Kemudian kita akan mendapatkan nilai I1 sama dengan 6/9 atau sama dengan 0,67 ampere. Jadi nilai arus yang mengalir pada rangkaian tersebut yang diperoleh dengan metode analitik yaitu secara berturut-turut 0,67 ampere, min 0,22 ampere, dan 0,44 ampere. Baik, saya akan menjelaskan tentang program dari kelompok 3, yakni program metode eliminasi Gauss dengan menggunakan Pascal. Di sini, program ini bernama perhitungan arus dengan metode eliminasi Gauss. Menggunakan usage CRT dengan konstanta maksimal sama dengan 25. Dengan tipe-tipe matriks sama dengan record, row, col yang bertipe baik. Di mana row merupakan baris dan col merupakan kolom. Elemen dari matriks bertipe array 1 sampai dengan max, 1 sampai dengan max of real, di mana matriks ini berdimensi 2. Kemudian vektornya sama dengan record, row bertipe baik, di mana row merupakan baris dengan elemen bertipe array 1 sampai dengan maksimal of real, di mana vektor ini memiliki satu dimensi. Masuk pada variabel yang terdiri dari x, b yang merupakan vektor, A merupakan matriks, N merupakan integer, C bertipe real, error bertipe boolean. Masuk pada prosedur, yakni pertama prosedur untuk masukkan data. Variabelnya I, J yang bertipe baik, di mana I, J merupakan ordo dari matriks. Dimulai dari right line hitung arus dengan metode eliminasi Gauss sampai seterusnya yang akan ditampilkan pada saat di layar pada saat running. Kemudian write jumlah ordo merupakan input nilai jumlah ordo dengan readline n. A row sama dengan n, A col sama dengan n, dan B row sama dengan n, di mana A row dan A col merupakan matriks dan B row merupakan vektor. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan n, maka lakukan write line ordo baris ke-1, di mana akan ditampilkan ordo baris ke-sekian-sekian pada saat running. Kemudian untuk J sama dengan 1 sampai dengan N, maka lakukan write X, J yang merupakan perintah untuk menginputkan nilai dari X, I, J yang akan dibaca sebagai A elemen I, J. Kemudian selesai, masuk write J, Y, I, di mana ini merupakan perintah untuk menginput nilai dari vektor Y yang akan dibaca sebagai A elemen I n plus 1. Kemudian selesai, masuk pada prosedur kedua, yakni prosedur eliminasi Gauss yang terdiri dari variabel I, J, K yang bertipe integer dan temp, S yang bertipe real. Dimulai dengan error sama dengan false, artinya apabila tidak error, maka untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, maka lakukan jika A elemen I, sama dengan 0, maka write A elemen I, yang artinya masukkan nilai A elemen I, jika error, maka keluar, selesai. Kemudian temp sama dengan A elemen I, untuk K sama dengan 1 sampai dengan N plus 1, maka lakukan A elemen I, K sama dengan A elemen I, K dibagi temp. Dan selesai, masuk pada untuk J sama dengan 1 sampai dengan N, maka lakukan if jika J lebih besar atau lebih kecil I, maka lakukan C sama dengan A elemen J, I. Untuk K sama dengan 1 sampai dengan N plus 1, maka lakukan A elemen J, K sama dengan A elemen J, K dikurang C kali A elemen I, K. Dan selesai, X row sama dengan N, untuk I sama dengan N menuju 1, maka lakukan jika A elemen I, sama dengan 0,0, maka error. Kemudian keluar, selesai, X elemen I sama dengan A elemen I, N plus 1, selesai. Masuk pada prosedur ketiga, yakni prosedur tulisan hasil, di mana variabelnya adalah I yang bertipe byte. Dimulai jika error, maka akan muncul tulisan persamaan simultan linear tidak dapat diselesaikan, maka selesai. Kemudian jika tidak
error atau berhasil, maka akan muncul tulisan penyelesaian hitung arus dengan metode eliminasi Gauss dengan untuk I sampai dengan 1 sampai X row, maka akan muncul nilai hasil dari nilai arus I sama dengan X elemen I dengan 62 selesai. Kemudian ada full screen, masukkan data, eliminasi Gauss, tulisan hasil, dan selesai. Kemudian kita compile dan berhasil. Kemudian setelah kita running, maka akan muncul kalimat ini. Kemudian kita disuruh menginputkan jumlah ordo, di mana jumlah ordo yang dalam kasus kita adalah 3 dengan masing-masing nilai ordo X1, X1,1 bernilai 1, X1,2 bernilai 1, X1,3 bernilai -1, dan nilai dari Y1 sama dengan 0. Kemudian ordo baris kedua, X2,1 bernilai 2, X2,2 bernilai 0, X2,3 bernilai 6, dengan Y2 bernilai 4. Kemudian ordo baris ketiga, X3,1 bernilai 0, X3,2 bernilai 3, dan X3,3 bernilai 6 dengan nilai Y3 sama dengan 2. Kemudian maka akan muncul penyelesaian hitung arus dengan metode eliminasi Gauss dengan nilai arus 1 sama dengan 0,67, arus 2 sama dengan 0,22, dan arus 3 sama dengan 0,44. Berdasarkan makalah yang dibuat dapat disimpulkan bahwa nilai arus listrik yang mengalir pada rangkaian dua loop dapat diperoleh dengan yang pertama metode analitik. Nilai arus listrik yang pertama yaitu 0,67 ampere, nilai arus listrik yang kedua 0,22 ampere, dan nilai arus listrik yang ketiga 0,44 ampere. Sedangkan menggunakan metode numerik, nilai arus listrik yang pertama adalah 0,67 ampere, nilai arus listrik yang kedua 0,22 ampere, dan nilai arus listrik yang ketiga adalah 0,44 ampere.